Tapi yang jelas secara flow nanti user service ini akan digunakan pada user controller. Silakan buka user controller yang secara default sudah direferensikan pada function construct property private namanya user service. Jadi user service-nya sudah diintegrasikan. Lalu lakukan function create berikut ini. Pada saat pengguna akses URL/user di metode post, saya mau melakukan registrasi data. Yang saya lakukan adalah memanggil metode dari service user, terus direferensikan ke metode register dengan menggunakan keyword this. Terus kirim data barunya, data user yang baru dari request body. Langsung return saja sebagai respon JSON. Harusnya seperti itu dan tidak ada error. Buka postman-nya, kita uji coba. Pilih metode post, URL-nya localhost 2.3000/user. Ini URL yang aktif pada user controller. Kirim body-nya. Body-nya terdiri dari nama, email, sama password. Untuk kolom kayak aktif dan kolom timestamp-nya itu otomatis diisi karena sudah by default. Jadi cukup nama, email, sama password. Lalu dikirim request-nya. Dan pastikan juga servernya. Perlu kalian jalankan npm run start.2 dev. Maaf, npm harusnya, bukan mpn. Aplikasinya sudah mulai membuild dan memonitoring setiap perubahan filenya. Ditunggu saja. Nanti kita coba request lagi. Kirim ke URL ini. Pastikan tidak ada error dan koneksinya juga jalan agar nanti data yang kita kirimkan berhasil disimpan ke dalam database. Oke, di sini ada pesan error bahwa Prisma service-nya belum diimpor sebagai kelas yang dibutuhkan. Untuk itu perlu kalian impor dulu ke dalam sebuah modul si Prisma service-nya. Saya bisa ngasih tahu bahwa Prisma service-nya itu digunakan di dalam user. Berarti pada bagian kata kunci provider kamu tambahkan Prisma service dan diimpor di lokasi yang tepat. Pisahkan dengan koma ya. Jadi dua service ini digunakan di satu modul, yaitu modul user. Balik lagi ke terminal, pastikan sudah hilang errornya dan dia melakukan build kembali. Buka postman lagi, lalu kirim datanya. Oke, ini adalah return JSON yang saya inginkan. ID, nama, password, aktif, by default false, dan 2 timestamp sudah di-generate di tanggal hari ini. Kalau kamu buka Prisma Studio-nya, tentu Prisma Studio-nya sudah saya matikan. Kita jalankan lagi npx Prisma Studio. Lalu di enter. Ada 2 terminal ya. Pertama jalankan server. Yang kedua adalah melihat Prisma Studio-nya. Oke, datanya sudah berhasil ditambahkan sebagai data user yang pertama. Saya ucapkan selamat, pastikan teman-teman juga sudah berhasil, dan kalian boleh buat user berikutnya sesuai dengan data yang dibutuhkan.